Kanon itu adalah tentang berapa buku, ya buku seperti Kejadian, Keluaran, Imamat itu adalah buku-buku yang terdapat dalam Alkitab. Nah, kanon adalah tentang berapa buku yang termasuk dalam Alkitab. Kanon menunjuk kepada daftar yang berwenang dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Kemudian juga mengenai masing-masing kitab yang ditulis dalam jangka waktu yang panjang oleh berbagai penulis. Kemudian juga adalah bagaimanakah kitab-kitab itu dikumpulkan dan siapa yang memutuskan kitab-kitab mana harus dimasukkan dalam kanon Alkitab. Kita mulai dengan bagian pertama yang akan menolong kita malam hari ini untuk memahami tentang kanon ini, yaitu beberapa pertimbangan dasar. Kita mulai dengan arti istilah kanon terlebih dahulu. Jadi asalnya kata ini berasal dari kata Yunani atau dari bahasa Yunani, yaitu kanon, yang menunjuk kepada alat ukur. Jadi artinya alat pengukur yang menunjuk kepada alat ukur, maka artinya adalah ukuran dari tindakan. Sebetulnya istilah ini muncul di dalam Perjanjian Baru, kita bisa menemukannya di dalam Galatia pasal 6 ayat 16, kemudian juga bisa ditemukan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita salah satunya dari Galatia 6 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, istilah yang digunakan adalah kanon, oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Itu asal katanya. Kemudian mengenai sejarah pemakaian kata itu, dalam gereja mula-mula, kata kanon dipakai untuk menunjuk pengakuan iman. Kemudian pada pertengahan abad keempat, dipakai untuk Alkitab, yakni mengenai daftar kitab-kitab yang diterima dan yang diakui sebagai Alkitab. Kemudian kita bisa lanjut kepada artinya bahwa sebenarnya kata kanon mempunyai dua arti, yaitu menunjuk pada daftar kitab yang lolos uji atau aturan tertentu dan dianggap berwibawa dan kanonik. Tetapi juga berarti bahwa kumpulan dari kitab-kitab dalam kanon menjadi ukuran terhadap hidup. Jadi bisa kita temukan bahwa bisa dapat didefinisikan dalam dua hal yang baru saja kita amati bahwa mempunyai dua arti, bahwa ini menunjuk kepada daftar kitab, kemudian juga menjadi ukuran kehidupan kita. Kemudian beberapa pertimbangan yang mendasari penyelidikan kanon ini. Yang pertama adalah mengenai penegasan diri sendiri, yaitu Alkitab menegaskan dirinya sendiri karena kitab-kitab itu ditiupkan atau dinafaskan oleh Allah, sebagaimana yang kita bisa amati di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dengan kata lain, kitab-kitab itu termasuk kanon pada saat ditulis, sehingga tidak perlu menunggu untuk disahkan oleh berbagai konsili gereja setelah memeriksa untuk menentukan apakah bisa diterima atau tidak. Jadi kitab-kitab itu termasuk kanon, termasuk patokannya sendiri, sehingga patokan itu jelas pada saat ditulis. Itu sebabnya tidak perlu menunggu
untuk disahkan oleh berbagai-bagai konsili yang terjadi dalam sejarah gereja. Kekanonannya adalah melekat di dalam kitab-kitab itu, karena berasal dari Allah, manusia dan kondisi hanyalah mengenalnya dan mengakuinya apa yang sebenar. Dikarenakan pengilhaman yang melekat dalam kitab-kitab itu ketika dituliskan. Tidak ada satu kitab dalam Alkitab yang menjadi termasuk kanon karena tindakan konsili gereja. Jadi tidak ada satu kitab pun dari ke-66 kitab dalam Alkitab menjadi termasuk kanon atau layak sesuai dengan patokan yang ada oleh karena tindakan konsili gereja. Bukan itu sebetulnya, tetapi sebetulnya dari kitab-kitab itu sendiri. Itu yang pertama mengenai penegasan diri sendiri, kemudian yang kedua mengenai keputusan manusia. Namun demikian, manusia dan konsili memang harus mempertimbangkan kitab-kitab yang mana harus diakui sebagai bagian dari kanon. Karena ada juga calon-calon yang tidak diilhami. Jadi memang meskipun demikian, manusia dan konsili harus mempertimbangkan karena sebetulnya muncul banyak kitab-kitab yang tidak diilhami ya. Nah, beberapa keputusan dan pilihan harus dibuat, sehingga itu sebabnya beberapa keputusan dan pilihan harus dibuat dan Allah memimpin kelompok manusia untuk membuat pilihan yang tepat. Jadi Allah, sekali lagi Allah yang memimpin kelompok untuk atau memimpin konsili untuk membuat pilihan yang tepat terhadap kitab-kitab itu. Bukannya tanpa pedoman tertentu. Dan untuk mengumpulkan berbagai tulisan dalam kanon PL dan PB. Kemudian yang ketiga adalah perdebatan soal kanon. Dalam proses memutuskan dan mengumpulkan, tidak bisa tidak diharapkan bahwa perselisihan akan muncul mengenai beberapa buku atau kitab. Dan itulah yang terjadi. Jadi memang di dalam prosesnya tidak dapat dipungkiri bahwa muncul perselisihan mengenai buku-buku atau kitab-kitab mana yang termasuk dalam kanonik. Namun perdebatan itu tidak melemahkan sama sekali wibawa dari kitab-kitab yang benar-benar termasuk kanon. Tidak juga memberikan kedudukan sama terhadap kitab-kitab yang tidak diilhami oleh Allah. Jadi dalam perdebatan itu tidak melemahkan sama sekali kitab-kitab yang termasuk kanon, kemudian juga tidak memberikan kedudukan sama dengan kitab-kitab yang tidak diilhami oleh Allah. Dan berikutnya adalah penyelesaian kanon. Sejak tahun 397 atau pertengahan abad keempat, yaitu tahun 397 Masehi, gereja Kristen sudah menganggap kanon selesai. Jadi gereja menganggap bahwa kanon itu sudah selesai. Jika sudah selesai, maka harus ditutup. Itu sebabnya kita tidak dapat mengharap ada kitab lagi untuk ditemukan atau ditulis yang akan membuka kanon lagi dan menambahkan kitab-kitab dari ke-66 kitab dalam Alkitab yang kita miliki. Bahkan jika satu surat Paulus ditemukan lagi, tidak akan dapat menjadi anggota kanon. Buku-buku yang agak belakangan sekarang dari bidat-bidat yang ditempatkan di samping Alkitab tidaklah diilhami dan tidak menuntut untuk menjadi bagian dari kanon Alkitab. Tentu saja apa yang disebut ucapan-ucapan nubuat atau penglihatan yang dinyatakan sebagai diri Allah sekarang tidak bisa sama diilhami
dan dianggap sebagai kitab bagian dari wahyu Allah atau mempunyai semacam wibawa seperti kitab-kitab kanon dalam Alkitab, yaitu dari ke-66 kitab. Itu bagian pertama, kemudian kita lanjut kepada bagian yang kedua, mengenai kanon Perjanjian Lama. Bukti dari Perjanjian Lama sendiri. Dari Taurat misalnya, ada beberapa petunjuk dalam Perjanjian Lama bahwa Taurat Musa mempunyai wibawa. Inilah beberapa petunjuk itu. Misalnya kita dapat temukan di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8, kemudian di dalam Yosua pasal 23 ayat 6, 1 Raja-Raja pasal 23 pasal 2 ayat 3, 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 6, kemudian 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 8 dan seterusnya sampai kitab Maliaki pasal 4 ayat 4, yaitu mengenai ayat-ayat yang mengesahkan sifat diilhami dari tulisan Musa. Dan dalam 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama, di mana mencatat mengenai hukum Taurat. Mungkin kita perlu membaca salah satu dari sekian banyak penegasan dari kitab-kitab Perjanjian Lama mengenai yang mengenai petunjuk bahwa PL atau Taurat mempunyai wibawa ya. Kita akan buka di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Sekali lagi, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini mengenai kitab Taurat, kita bisa menemukan ternyata ada sekian banyak ayat. Salah satunya adalah di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 yang menegaskan bahwa kitab Taurat itu adalah kitab yang mempunyai wibawa. Kemudian yang kedua, dari kitab para nabi. Nabi-nabi menegaskan mereka menyampaikan firman Allah dan nubuat-nubuat mereka diakui berwibawa. Perhatikan ayat-ayat ini, misalnya di dalam Yosua pasal 6 ayat 26, bandingkan juga dengan 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34, Yosua pasal 24 ayat 29 sampai 30, bandingkan dengan Hakim-Hakim pasal 2 ayat 8 sampai 9, 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23, bandingkan dengan Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4, kemudian kitab Daniel pasal 9 ayat 2, bandingkan dengan kitab Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Mungkin kita perlu membaca salah satu dari kesekian ayat ini. Saya kira kita perlu untuk membaca dari kitab Daniel, kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 9 ayat 2. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Perhatikan Yeremia, aku berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Kita bisa bandingkan dengan Yeremia pasal 25. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-25, ayat yang ke-11 sampai 12. Kitab Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan.
maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang kudus untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya kitab para nabi menegaskan mereka menyampaikan firman Allah dan nubuat-nubuat mereka itu sebetulnya diakui berwibawa. Itu yang mengenai kitab para nabi. Kemudian juga dari Maliaki pasal 4 ayat 5, dalam ayat ini adalah petunjuk bahwa kesaksian nabi akan berakhir dengan Maliaki dan tidak mulai lagi sampai kedatangan nabi yang seperti Elia dalam diri Yohanes Pembaptis. Kita bisa perhatikan dalam Maliaki pasal 4 ayat yang kelima. Maliaki pasal 4 ayat yang kelima. Saya akan baca untuk kita. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangannya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kita perhatikan juga di dalam Matius pasal yang ke-17, Matius pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Kita perhatikan dari Maliaki pasal 4 ayat 5, dalam ayat ini ada petunjuk bahwa kesaksian Nabi akan berakhir dengan Maliaki dan tidak mulai lagi sampai kedatangan Nabi Elia. Ya, Nabi yang seperti Elia maksud saya dalam diri Yohanes Pembaptis sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa yang dikatakan Maliaki itu sudah datang tetapi mereka tidak mengenalnya. Kemudian bukti dari gulungan kitab yang ditemukan di Laut Mati. Pentingnya bukti gulungan kitab dari Laut Mati ini, gulungan-gulungan itu menunjukkan kepada kita kitab-kitab apa dari PL atau Perjanjian Lama yang diakui sebagai kudus pada masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jumlahnya sekitar 175 dari 500 gulungan adalah bagian Alkitab. Ada beberapa salinan dari banyak kitab Perjanjian Lama dan semua kitab Perjanjian Lama diwakili dalam gulungan kecuali kitab Ester. Kesaksiannya, adanya kitab-kitab Perjanjian Lama dalam tulisan pada gulungan Laut Mati tidak membuktikan kekanonannya, karena beberapa kitab yang tidak termasuk kanon juga ada. Tetapi banyak gulungan itu adalah tafsiran, dan semua tafsiran hanya menyangkut kitab-kitab yang termasuk kanon. Memang ada selain yang memang ada dari yang ditemukan itu tidak tidak termasuk tidak termasuk dalam kekanonan karena semua itu adalah tafsiran menyangkut kitab-kitab yang termasuk kanon. Nampaknya itu menunjukkan adanya perbedaan antara kitab-kitab yang termasuk kanon dan yang memang tidak diakui atau tidak termasuk kanon. Juga 20 dari 39 kitab Perjanjian Lama dikutip atau disebut sebagai kitab suci. Ringkasannya gulungan-gulungan itu memberikan bukti positif tentang semua kitab yang termasuk kanon kecuali Tawarik, Ester, dan Kidung Agung. Bukti lain kita bisa perhatikan mengenai bukti lain, yaitu pengantar
Siastikus. Kitab yang tidak termasuk kanon ini menunjuk adanya 3 pembagian kitab-kitab, yaitu kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan pujian serta pedoman kelakuan manusia. Kemudian Philo, itu sekitar tahun 40 Masehi, menunjuk adanya 3 pengelompokan kitab. Kemudian juga Josephus, itu kira-kira tahun 37 sampai 100 Masehi, berkata bahwa orang Yahudi menganggap kudus hanyalah 22 kitab yang meliputi persis sama dengan 39 kitab dalam Perjanjian Lama yang kita miliki sekarang. Kemudian Jamnia tahun 90 Masehi adalah tempat pendidikan para nabi yang mendiskusikan kanon beberapa orang memperdebatkan apakah benar untuk menerima seperti yang sudah dilakukan untuk menerima kitab Ester, Pengkhotbah, Kidung Agung. Perdebatan ini menyangkut kanon yang sudah ada. Bapak-bapak gereja, para bapak-bapak gereja menerima 39 kitab Perjanjian Lama kecuali 1, yaitu Agustinus. Jadi bapak-bapak gereja menerima 39 kitab Perjanjian Lama kecuali Agustinus yang juga menerima buku-buku apokrif. Jadi selain Agustinus tidak ada yang mau menerima apokrif, yaitu buku-buku tambahan yang ditaruh di antara PL dan PB. Ada 10 kitab saya kira dalam beberapa terbitan Alkitab. Tetapi dia, yaitu Agustinus, dia mengakui bahwa buku-buku apokrif tidak sepenuhnya berwibawa. Buku-buku apokrif tidaklah diakui secara resmi sebagai bagian dari kanon sampai Konsili Trent tahun 1546 dan hanya oleh Gereja Roma Katolik. Jadi tahun 1546 buku-buku apokrif diakui secara resmi, tetapi itu diakui oleh Gereja Roma Katolik. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenai bukti dari Perjanjian Baru. Kutipan-kutipan PL atau Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru ada sekitar 250 kutipan dari kitab-kitab Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru. Tidak ada satupun apokrif yang dikutip. Jadi ada 250 kutipan Perjanjian Lama, tetapi dari antara kutipan itu tidak ada satupun yang mengutip apokrif. Semua kitab Perjanjian Lama dikutip, kecuali Ester, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kemudian kita bisa perhatikan juga di dalam Matius pasal 5 ayat 17, di sini Tuhan berkata bahwa kitab Taurat dan para nabi berwibawa karena pasti akan digenapi. 2 sebutan ini meliputi segenap Perjanjian Lama. Selain itu juga kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 51, di sini Tuhan mengatakan sesuatu tentang ruang lingkup kanon Perjanjian Lama yang Tuhan terima. Sewaktu mengecam para pemimpin Yahudi karena karena membunuh para utusan Allah sepanjang sejarah sebelum Yesus Kristus datang. Yesus Kristus menuduh mereka bersalah, menumpahkan darah orang benar dari Habel sampai Sakaria. Pembunuhan Habel dicatat dalam Kejadian 4, dan pembunuhan Sakaria dicatat dalam 2 Tawarik pasal 24, yang dalam penyusunan kanon Ibrani adalah kitab terakhir. Jadi dalam kitab penyusunan kanon Ibrani, kitab yang kita miliki, kitab terakhirnya adalah Malyaki, tetapi di orang Ibrani, orang Yahudi, kitab terakhir adalah Tawarik. Sehingga kita bisa perhatikan bahwa Yesus Kristus mengakui kitab-kitab itu, mulai dari kitab pertama, Kejadian, sampai kitab yang terakhir, Tawarik, itu diakui sebagai berwibawa.
atau termasuk dalam kanonik. Maka Tuhan berkata, dari pembunuhan pertama sampai pembunuhan terakhir dicatat dalam Perjanjian Lama. Sekarang tentunya masih ada pembunuhan para utusan Allah lainnya yang dicatat dalam kitab apokrif. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak memasukkan mereka. Ini menunjukkan bahwa nyatalah bahwa Yesus Kristus tidak menganggap buku-buku apokrif sederajat wibawanya dengan kitab-kitab dari Kejadian sampai Tawarik. Itu yang kita bisa perhatikan, kemudian kita bisa lanjut kepada kanon Perjanjian Baru. Kita mulai dengan pengujian kanon, maksud saya, pengujian kewibawaannya. Jadi untuk kitab-kitab Perjanjian Lama itu tidak berarti ia harus mempunyai kewibawaan sebagai pemberi hukum atau seorang nabi atau seorang pemimpin Israel di belakang penulisan kitab tersebut. Untuk kitab-kitab Perjanjian Baru artinya ia harus mempunyai kewibawaan seorang rasul. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat bahwa harus mempunyai kewibawaan sebagai pemberi hukum, seorang nabi, seorang pemimpin Israel, di balik atau di belakang kepenulisan kitab atau buku yang mereka tulis. Kemudian juga kita bisa memakai patokan itu untuk Perjanjian Baru, yaitu artinya bahwa ia harus mempunyai kewibawaan seorang rasul di belakang penulisan kitab-kitab itu. Maksudnya kitab itu haruslah ditulis oleh seorang rasul atau didukung oleh rasul, sehingga bagaimanapun juga ia mempunyai kewibawaan rasuli di belakang kitab tersebut. Misalnya Petrus dianggap rasul yang bertanggung jawab atas kepenulisan kitab Injil Markus. Memang Markus tidak dianggap tidak masuk dalam rasul, tetapi Petrus yang bertanggung jawab atas kitab Injil Markus, dan juga Rasul Paulus bertanggung jawab atas tulisan-tulisan Lukas, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Pengujian keunikan itu bisa dimasukkan ke dalam kanon haruslah menunjukkan bukti dari dalam. Jadi untuk bisa masuk dalam kanon haruslah menunjukkan bukti dari dalam, yaitu atau yakni keunikannya sebagai bukti pengilhaman. Kemudian yang ketiga, pengujian dalam hal penerimaan oleh gereja-gereja. Ketika kitab-kitab itu diedarkan, haruslah bisa diterima oleh gereja-gereja. Nyatalah atau nyatanya atau kenyataannya tidak ada satu kitab pun yang diragukan oleh sebagian besar gereja yang kemudian dimasukkan ke dalam kanon. Jadi kitab-kitab yang beredar, kitab Perjanjian Baru, tidak ada satupun kitab yang diragukan. Kemudian kita bisa lanjut kepada proses pengakuan kanon PB. Ingatlah bahwa kitab-kitab itu diilhami ketika dituliskan dan sudah menjadi bagian kanon. Gereja hanyalah mengakui apa yang sebenarnya melekat atau kekanonannya. Gereja hanya mengakui apa yang sebenarnya melekat, yaitu kekanonannya. Kita bisa perhatikan kesaksian dari masa rasuli atau masa para rasul. Para penulis bersaksi bahwa tulisan mereka adalah firman Allah. Kita bisa temukan itu dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 16, kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15. Mereka juga mengakui bahwa tulisan pada kitab-kitab perjanjian baru lainnya dari yang mereka tulis adalah kitab suci. Kitab suci adalah sebutan dalam agama Yahudi untuk kitab-kitab yang termasuk kanon. Maka ketika dipakai dalam perjanjian baru untuk tulisan-tulisan perjanjian baru, maksudnya menganggap tulisan-tulisan itu termasuk
kanon. Ada dua tempat penting di mana hal itu disebutkan. Yang pertama, bisa kita temukan di dalam 1 Timotius 5 ayat 18, yang merupakan kutipan dari Kitab Ulangan pasal 25 ayat 4, dan disambung dengan ayat dari Lukas pasal 10 ayat 7. Dan keduanya disebut sebagai kitab suci. Ini kita sudah menghayati atau kita sudah memperhatikan ya beberapa saat yang lalu, saya kira di sesi yang kedua atau ketiga. Jadi memang intisari dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 7 terdapat dalam Perjanjian Lama. Tetapi bentuk kutipan itu terdapat dalam kitab-kitab Injil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa kita perhatikan atau kita temui dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 16, di mana Petrus menyebut tulisan-tulisan Paulus sebagai kitab suci. Ini adalah pernyataan yang penting karena waktunya pendek saja antara waktu Paulus menulis surat-suratnya dan pada waktu Petrus mengakuinya sebagai kitab suci. Kemudian selanjutnya kita perhatikan kesaksian dari masa tahun 70 hingga 170 Masehi. Selama masa ini semua kitab-kitab Perjanjian Baru dikutip dalam tulisan-tulisan lainnya dalam masa ini. Dan para bapak gereja mengakui ke-27 kitab itu sebagai termasuk kanon. Tetapi masing-masing bapak gereja tidak semuanya menyebutkan 27 kitab. Lagi pula, Mirsion, seorang bidat pada tahun 1040 Masehi, menyebutkan hanya Lukas dan 10 surat Paulus dalam kanonnya, yang menunjukkan setidaknya bahwa ada koleksi dari surat-surat Paulus yang awal. Selanjutnya, kesaksian dari masa 170 hingga 350. Pada masa tahun 170 hingga tahun 350 Masehi. 3 bukti penting masa ini, pada masa ini. Yang pertama adalah kanon Muratorian. Kanon Muratorian pada tahun 170 Masehi tidak menyertakan surat Ibrani, Yakobus, dan 1 dan 2 Petrus, tetapi sudah ada dalam naskah itu. Sehingga kita tidak bisa pasti bahwa kitab-kitab tersebut tidak dimasukkan. Kanon ini juga menolak beberapa buku lainnya seperti Gembala Hermas yang tidak menjadi bagian dari kanon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terjemahan Syria kuno akhir abad kedua tidak menyebut 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Tetapi tidak ada kitab lainnya yang ditambahkan untuk mencapai jumlah 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terjemahan Latin kuno. Itu adalah pada tahun 200 Masehi, tidak menyebut 2 Petrus, Yakobus, dan Ibrani, tetapi tidak menambah dengan kitab lainnya. Maka calon-calon yang tidak memenuhi syarat untuk bisa dimasukkan ke dalam kanon ditolak selama masa ini. Hampir semua kitab Perjanjian Lama diterima, hanya beberapa yang diperdebatkan. Kemudian selanjutnya adalah di Konsili Kartago, itu tahun 397 Masehi. Pada umumnya diakui bahwa konsili gereja ini memastikan batas-batas dari kanon Perjanjian Baru yang meliputi 27 kitab seperti yang kita miliki sekarang. Selanjutnya, catatan atas pendapat Luther. Terdapat, maksud saya catatan atas pendapat Luther terhadap surat Yakobus. Kadang-kadang dinyatakan bahwa Martin Luther menolak surat Yakobus sebagai tidak termasuk kanon. Bukan demikian sebetulnya, karena inilah yang dia tuliskan dalam pengantarnya untuk Perjanjian Baru. Di dalamnya dia menyebutkan tingkat nilai doktrin yang berbeda. Bukan dia menyebutkan tidak termasuk kanon, tetapi tingkat nilai doktrin yang berbeda untuk kitab-kitab Perjanjian Baru.
Injil Yohanes dan 1 Yohanes, surat-surat Paulus, terutama surat Roma, Galatia, dan Efesus, dan surat-surat Petrus. Inilah kitab-kitab yang menunjukkan Kristus kepadamu dan mengajarkan segala sesuatu yang perlu, dan terberkatilah kamu untuk mengetahuinya bahkan kalau kamu tidak pernah melihat atau mendengar kitab doktrin lainnya. Itulah sebabnya surat Yakobus adalah surat secara tidak resmi yang sempurna dibandingkan menurut Martin Luther ya dengan kitab-kitab itu. Karena di dalamnya tidak ada berita Injilnya. Demikianlah Luther membandingkan atau dalam pendapatnya mengenai nilai doktrin dan bukan mengenai kekanonannya. Sekian yang bisa kita perhatikan mengenai topik ini, yaitu mengenai kanon. Tuhan Yesus memberkati.